Bahzul Masail Senin 16 Syawal 1441 Hijriah 8 Juni 2020 Masehi. 1. Tata cara memulai shaf bagi wanita. Membuat shaf salat maksudnya. Tata cara membuat shaf salat bagi wanita. Dikatakan dalam hadis bahwa shaf yang terbaik, shaf salat yang terbaik untuk wanita adalah yang paling belakang. Karena yang paling belakang itu adalah yang paling jauh dari laki-laki. Karena shaf wanita itu kan tempatnya di belakangnya para laki-laki. Laki-laki di depan, kemudian para wanita di belakang. Maka para wanita yang paling belakang itu yang paling jauh dari laki-laki. Kalau yang paling depan itu yang paling dekat dengan laki-laki yang paling belakang. Paham maksud saya? Makanya yang paling baik itu yang paling belakang. Dikatakan dalam satu hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu suhufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu suhufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Rawahu Muslim. Terus kalau begitu, bagaimanakah cara memulai shaf bagi wanita? Apakah dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan? Ini diperinci. Kalau mereka sholat berjamaah sendiri, khusus untuk para wanita, tidak ada laki-laki, khusus untuk para wanita, maka shaf yang paling afdal tetap yang paling depan, karena di itu tidak ada laki-laki di situ. Karena buruknya shaf yang paling awal untuk wanita itu dikarenakan kedekatan shaf awalnya wanita itu dengan shaf akhirnya laki-laki. Kalau jamaah wanita bercampur dengan jamaah laki-laki, maka diperinci. Pertama, kalau dipisah dengan satir, maka yang paling afdal adalah shaf yang paling depan. Kalau dipisah dengan satir, maka yang paling afdal adalah shaf yang paling depan. Shaf wanita yang paling depan. Tetapi kalau tidak dipisah dengan satir, maka yang paling afdal adalah shaf wanita yang paling belakang. Maka memulainya dari yang paling afdal, yaitu yang paling belakang. Nah, kalau di masjid-masjid sini kebanyakan sudah ada satir-satirnya. Ada sebagian saja masjid yang tidak ada satirnya. Kalau zaman baginda Nabi yang enggak ada satirnya, tapi hatinya manusianya itu orang-orang takwa. Sekarang dikasih satir, kalau hatinya itu enggak takwa, yang dari wanita itu ngintip, yang laki-laki pada belakang kalau ruku ngintip juga. Jadi, karena kalau orang itu enggak takwa, ya sholat pun juga enggak takwa, apalagi di pasar gitu. Kalau orang itu takwa, enggak ada satir pun ya tetap takwa. Kayak zaman sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebetulnya perbaikan hati itu lebih baik, lebih harus diperhatikan melebihi perbaikan fasilitas. Fasilitas sudah baik, tapi kalau hatinya enggak baik, ya buruk aja. Ini sudah disatir sini, satir situ. Kalau enggak baik, ya buruk aja. Tetapi kalau hatinya sudah baik, walaupun tidak disekat pun ya tetap jadi baik aja, karena enggak pengen ngelihat. 2. Masa doa iftitah bagi makmum masbuk. Seorang makmum masbuk datang ketika imam dalam keadaan rukuk di rakaat pertama, sehingga makmum tersebut langsung takbir dan rukuk bersama imam. Makmum masbuk, tahu ya? Pertanyaan, apakah makmum tersebut masih disunahkan membaca doa iftitah di rakaat kedua dengan alasan dia tidak sempat membaca doa iftitah di rakaat pertama? Tidak, jawabnya adalah tidak, dikarenakan tempat disunahkannya membaca doa iftitah adalah di rakaat pertama saja,
seusai takbiratul ihram, bukan di rakaat kedua ataupun setelahnya. Wallahu a'lam. 3. Masalah membawa tongkat. Ada sebagian orang ketika lanjut usia mereka menggunakan tongkat sebagai alat bantu ketika berjalan. Padahal sebagian mereka masih bisa berjalan dengan normal walaupun tanpa tongkat. Pertanyaan, bagaimana hukum menggunakan tongkat sebagaimana dalam permasalahan di atas? Hukum membawa tongkat adalah sunnah. Jawabnya. Tapi ini pembatasan usia harus tua, harus ini yang enggak ada. Semuanya itu disunahkan, itu aja. Memang ada pembatasan usia? Enggak ada kan? Ini kemarin dicari-cari harus orang yang sudah tua, barang itu enggak ada. Berarti semua muda pun bawa tongkat juga sunnah karena ittiba'un Nabi. Ya, hamlul asa alamatul mu'min wa sunnatul anbiya. Membawa tongkat itu adalah alamatnya orang beriman dan sunnahnya para nabi. Dan nabi itu ada yang muda, ada yang tua, ini begitu. Kalau Nabi Yahya ya muda. Nabi Yusuf ya muda. Kalau Nabi Isa muda juga. Kalau Nabi Nuh 1000 tahun umurnya. Nanti Nabi kan sudah mulai bayi juga Nabi. Ada juga. Ya tongkat sudah. Tongkat ini. Ya baiknya kalau orang itu membawa tongkat dirasakan seperti merasakan dalam perjalanan. Kenapa tahu orang itu sunahkan bawa tongkat? Biar merasa aku ini dalam perjalanan. Aku setiap melangkah aku ini dalam perjalanan. Perjalanan kemana? Ke akhirat. Nah, jadi dengan begitu akhirnya menjadi zikir bawa tongkatnya itu. Baru bawa tongkat saja itu, kenapa kamu bawa tongkat? Itu pengen menirukan sunnahnya para anbiya. Nah, bawa tongkat ingat Nabi. Ingat para Nabi, ingat baginda Nabi. Terus ingat yang mengutus mereka, Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir akhir bawa tongkat itu. Masya Allah, luar biasa. Adab dan tata cara musafahah. Bagaimana tata cara bermusafahah yang disunahkan? Apakah dengan satu tangan atau dua tangan? Ada sebagian orang itu satu tangan, ada sebagian itu dua tangan. Apa yang sebagian orang itu pakai genggaman ini gitu. Sama musafahah atau apa enggak itu namanya itu. Ada yang gini, gitu. Tempelan tangan lah. Ayo, ada yang begini. Itulah itu kan itu sunnahnya bagaimana? Nah, satu tangan, dua tangan, atau apa? Ya, seperti musafahah. Jawabnya, bermusafahah dengan satu tangan adalah sudah mencukupi, maksudnya mendapatkan kesunahan bermusafahah. Adapun sempurnanya adalah dua tangan. Bermusafahah dengan satu tangan itu sudah mencukupi amal sunnah juga, tetapi kalau yang sempurna adalah dengan dua tangan. Ya musafahahnya bagaimana? Ya musafahah seperti yang diajarkan itu. Apakah disunahkan mencium tangan orang yang kita ajak bermusafahah? Jawab diperinci. Sunnah mencium tangan seseorang karena urusan agama, seperti karena ilmunya, kesolehannya, sifat waraknya. Itu disunahkan. Makruh mencium tangan seseorang karena urusan dunia, seperti karena hartanya, kekuasaannya, dan jabatannya. Kalau orang itu mencium tangan karena jabatannya atau karena kekuasaannya, itu makruh. Apakah disunahkan mencium tangan sendiri setelah musafahah? Ini ada juga ini. Biasanya habis musafahah itu cium tangan sendiri.
Iya, disunahkan mencium tangan sendiri setelah musyafahah menurut Syekh Ibnu Hajar. Ada juga seperti itu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamkan ya, sedikit lagi. Fal awalu, maka yang pertama, antaj'ala, ini masalah muamalah dengan Allah. Wa amal arba'atu, anapun 4 perkara. Allati, yang 4 perkara yang bagi yang seharusnya laka bagi kamu antaf'alaha, untuk mengamalkannya. Fal awal, maka pertama, ini harus kamu amalkan ini 4 perkara ini. Antaj'ala, supaya kamu menjadikan muamalataka, muamalahmu ma'allahi ta'ala, beserta Allah ta'ala, yaitu kamu jadikan bagaimana? Begini, bahaitsu law amala, dengan sekiranya bila mana kamu bermuamalah maka bersama kamu biha, dengan muamalah abduka, hambamu, tardha, maka kamu puas, biha, dengan muamalah hamba, dengan muamalah itu, minhu, dari hambamu. Jadi hendaknya kalau kamu mempunyai hamba, enggak ada hamba sekarang, umumnya dengan pembantu kamu lah, atau pekerja kamu, bawahan kamu, dengan orang bawahan kamu, hendaknya kamu itu kalau muamalah dengan Allah itu seperti kalau kamu itu bermuamalah dengan bawahan kamu atau dengan pembantu kamu. Pembantu kamu itu berbuat apa, kamu suka apa enggak? Membuat kamu ini berbuat ini, kamu suka apa enggak? Lah itu dirasakan. Seperti itu juga kamu rasakan Allah juga tidak suka gitu. Nanti kalau kamu enggak suka, Allah juga enggak suka. Kalau nanti kamu suka Allah. Contohnya, bagaimana kamu bermuamalah, berhubungan dengan pembantu-pembantu kamu itu, dan pembantu kamu ini ada yang satu yang pinter begitu. Belum apa-apa kamu ini sudah disiapkan. Kamu datang sudah waktunya asar, kamu sudah disiapkan untuk wudu, disiapkan wudunya, disiapkan semuanya, siwaknya dan sebagainya, seperti itu. Nanti kamu akan senang melihat pembantu ini pinter nih. Pembantu ini pinter kan. Ya. Kemudian kamu belum nyuruh, gitu, belum nyuruh masanya, atau kamu sudah nyuruh juga enggak apa, kamu suruh ini bersihkan. Dia itu bekerja untuk kamu membersihkan lantai atau ngepel lantai itu, tapi dipel betul-betul bersih, enggak ada satupun yang terlewatkan. Nah, akhirnya kamu senang sama pembantumu. Sebaliknya, bila mana kamu mendapati pembantu kamu, dia itu kamu perintah, ini bersihkan, ya itu. Kemudian dia membersihkan itu enggak sempurna. Yes. Gimana gitu aja, masih banyak capret sana, capret sini, capret sana, capret sini begitu. Akhirnya kamu jadi membersihkan sendiri. Akhirnya jadi rasa sumpek di hatimu, ini orang ini juga tak bayar, tetapi kok kerjanya kayak seperti ini. Jadi sumpek, bahkan kadang-kadang malah jadi marah. Nah, seperti itu pula kamu rasakan seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan seluruh manusia ini adalah budak-budaknya Allah, hamba-hamba Allah. Gitu loh. Wala yadhiku, dan kamu tidak merasa sumpek, khatiruka, hatimu, alaihi, kepada pembantumu, wala taghdabu, dan kamu tidak marah. Bagaimana kamu buat seperti itu? Walladzi, dan perkara la tardha, yang kamu tidak puas, linafsika, untuk dirimu, min abdika, dari pekerjaannya pembantumu, al-majazi, yang etok-etokan ini saja, perumpamaan ini, fala tardha, maka janganlah kamu merasa puas juga, aidan demikian juga, lillahi, bagi Allah Ta'ala, bahwa padahal Allah sayyiduka, sayyidmu, al-hakiki, yang hakiki. Jadi seperti itu. Artinya juga seperti itu. Kalau ngomongin pembantu kamu itu datang menghadap kamu dalam keadaan pakaiannya buruk, bau atau bagaimana, ya, maka kamu tidak suka. Makanya jangan kamu anggap kalau kamu waktu sholat
kamu pakai pakaian yang bau sekali, yang paling bau bahkan. Nah, kemudian untuk sholat, kalau Gusti Allah itu enggak masalah. Sedangkan kamu sendiri kalau punya pembantunya datang kepada kamu dalam pakaian seperti itu, kamu tidak ridho. Nah, kamu tidak ridho. Ini namanya itu ngeremek. Kamu lebih tinggi, kamu lebih tinggikan dirimu daripada Gusti Allah. Kan seperti itu. Di dalam muamalah dengan Allah seperti itu. Ini minimalnya seperti itu. Juga kalau kamu itu berkhidmat kepada Allah itu pinter. Nah, itu sudah sholat fardu, tambahi lagi sholat sunnah. Nah, sudah sholat fardu, tambahi lagi sholat sunnah, sholat qobliyah, ba'diyah, isyraq, duha, awabin. Kamu nyantuni hamba-hamba Allah, kasih sedekah sana, sedekah sini. Akhirnya kan seneng Gusti Allah sama kamu. Demikian juga kalau kamu melihat bandamu nyenengne kamu, itu juga Allah SWT juga suka kalau disenangkan sama hamba-hambanya. Kullama amilta bilama wasani, dan yang kedua, kullama amilta, setiap kala kamu bermuamalah bin nasi dengan manusia, ij'alu, maka jadikanlah amalmu kama seperti apa tardha yang kamu ridha li nafsika untuk dirimu. Kullama amilta, setiap kali kamu amal bin nasi pada manusia, ij'alu, maka jadilah amalmu itu kama tardha, seperti kamu ridha li nafsika untuk dirimu, minhum, dari orang-orang manusia itu. Li'annahu, karena sesungguhnya la yakmulu, tidak sempurna imanu abdin, iman seorang hamba, hatta yuhibba li sa'irin nasi, sehingga dia mencintai untuk semua manusia ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya. Kemudian yang kedua, masalah bermuamalah dengan manusia. Maka hendaknya kalau kamu bermuamalah dengan manusia itu selalu tepo sliro, istilah cara Jawanya itu, tepo sliro. Seperti halnya kamu tidak suka, maka saudara-saudara Islammu juga tidak suka. Kalau kamu suka, saudara Islammu pun juga juga suka. Nah, seperti itu. Ini sama manusia juga seperti itu. Kamu seneng kalau kamu itu ketika datang ke rumahnya temanmu, ya, temanmu itu gupoh, wah dari mana, dari ini, monggo silakan itu. Wah, apik, ramah. Maka orang lain pun juga suka digitukan. Maka kalau orang lain datang kepada kamu, hendaknya juga kamu tirukan seperti itu. Wes monggo gupoh istilahnya. Monggo. Ini apa? Ini kopi, ini teh, ini apa ini? Baygon. Bukan, baygonnya untuk nyemprot nyamuk karena banyak nyamuk di sini ya. Nah, seperti itu. Lah ini betul ini. Ini suka. Lah demikian juga kalau kamu itu senang kamu diperlakukan seperti itu, buatlah perlakuan seperti itu untuk teman-temanmu juga. Kalau kamu tidak suka diperlakukan seperti itu, maka jangan memperlakukan teman-teman seperti itu juga. Paham tak? Wasalisu. Dan yang ketiga, yang pertama hubungan dengan Allah, yang kedua hubungan dengan manusia, yang ketiga, idza qara'ta, bila mana kamu membaca ilmu au tala'tahu, atau kamu bermutalaah ilmu, yang bagi maka seharusnya supaya adanya ilmumu yuslihu qalbaka, ilmu yang dapat memperbaiki hatimu. Kalau kamu pengen belajar, hendaklah belajarlah ilmu yang menjadikan hatimu jadi baik. Wazaki, dan membersihkan nafsaka, dirimu, kama law alimta, seperti bila mana kamu mengetahui, ini perumpamaan. Law alimta, bila mana kamu mengetahui, anna umroka, sungguhnya umurmu, ma yabqa, tidak tinggal, ghairu usbu'in, kecuali hanya 1 Jumat saja. Qabid darurati, maka pasti la tastaghilu, kamu tidak menyibukkan fiha, di dalam waktu 1 Jumat itu, bi ilmil fikih, dengan belajar ilmu fikih, wal akhlaq, belajar akhlak, wal usul wal kalam, ilmu kalam, wa amsalihah, dan yang lain-lainnya. Belajar nahwu, geografi, fisika, biologi, dan sebagainya. Oh, enggak pengen seperti itu. Ini tinggal sejumat ini umur ini. Li'annaka, karena sungguhnya kamu ta'lamu, mengetahui, anna hadhil ulum, sungguhnya ilmu-ilmu inilah tughnika, tidak bisa mencukupi kamu. Paham ya?
Bal tasdaqilu, sebaliknya kamu hendaknya menyibukkan diri bimuraqabatil qalbi dengan selalu melihat hati, nginjen hati, ma'rifati sifatin nafsi, dan mengetahui sifat-sifatnya diri, wal i'radi, dan berpaling an alaikid dunya, dari hubungan-hubungan dunia. Kalau ada seumpama apa itu Israel itu datang, malakul maut datang, aku ini mau mencabut nyawamu dan besok 1 Jumat lagi kamu siap-siap saja, mesti kasih waktu Jumat ini bocorannya ini kasih tahu. Nah, terus bagaimana? Ya siap-siap untuk tengah akhirat. Apa yang kamu pikirkan? Apa ya, mau ke akhirat nih? Aku ini sudah lama nggak makan mie sedap. Aku pengen makan sedap 10 aku sekarang ini. Aku nggak lama, aku sebetulnya pengen rokok, itu lama dilarang di pondok. Aku tak rokok, makanya aku 1 pak semuanya tak ambil. Aku pengen, orang seperti ini orang goblok, segoblok-gobloknya manusia seperti itu. Karena akhirnya apa? Ini 1 Jumat itu 1 perkara yang harus betul-betul dipadatkan dengan amalan habis-habisan, supaya dia menjadi orang kaya raya nanti di akhirat. Makanya kalau orang faham, bahkan mempelajari ilmu fikih, mempelajari ilmu pengen tambah, pengen jadi mufti atau pengen menjadi wes sudah hilang semua keinginan. Kamu nggak pengen jadi mufti? Enggak. Kamu pengen jadi insinyur, apalagi seperti itu? Enggak. Nah, kamu nggak pengen jadi ahli kalam? Nah, tidak. Kamu tidak pengen jadi kayak si bawah itu loh. Nggak ada hubungan. Lah pengen aku pengen menghabiskan seluruh waktuku hanya untuk ibadah selama 1 Jumat ini saja. Allah. Mesti hanya itu yang dipikirkan. Habis saya bukan itu saja. Sehingga aku menjadi orang yang mulia nanti di akhirat. Nah, mesti yang berpikir seperti itu. Orang yang waras maksudnya, berpikiran seperti itu. Waktu zaki, dan kamu bersihkan nafsaka, dirimu, anil akhlaki, dari akhlak al-dzamimati, yang tercela. Terus tidak ingin berbuat dosa, bahkan akhlaknya dibersihkan, akhlak kepada Allah, akhlak kepada hamba-hamba Allah, semua dibersihkan semua. Wa tashtaghilu, dan kamu menyibukkan diri mahabbatillahi, dengan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ibadatihi, dan beribadah kepada Allah, wal ittisaf, dan bersifatan bil awsafil hasanah, dengan sifat-sifat yang baik. Wala yamuru, dan tidak lewat ala abdin, atas seorang hamba, yauman, sehari pun, yaimun, sehari, walailatun, dan semalam, ila yumkinu, dan mungkin saja ayyakuna, untuk ada mautuhu, kematiannya itu, fihi, dalam hari atau malam itu. Itu hakikatnya seperti itu. Lah kok ini masih belajar sana, belajar sini, cita-cita sana, cita terlalu panjang Tuan. Aku sih panjang loh. Seorang pun tidak ada yang tahu besok itu masih hidup atau tidak. Ini dikasih bocoran 1 Jumat saja itu loh. Itu orang sudah nggak bisa tidur. Ini kalau yang ngasih tahu apa itu malaikat mungkin nggak percaya. Kalau yang ngasih tahu dokter baru percaya. Tuhan ini sudah rusak organ dalam Tuhan ini, kira-kira umurnya ini tinggal 1 Jumat. Nah, gimana ini? Ya siap-siap saja. Ini kami sudah angkat tangan, semua dokter-dokter sudah angkat tangan. Ini penyakit Tuhan ini sudah tubuhnya sudah tidak bertahan lagi. Apa yang jadinya kalau orang divonis seperti itu sama dokter? Kalau orang pintar mesti hanya menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk ibadah. Sedangkan kita ini tidak tahu kapan kita ini mau mati. Kita tidak tahu hakikatnya. Semuanya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Bahkan itu bisa-bisa itu adalah besok, atau hanya besoknya lagi, atau nanti, atau kita tidak tahu. Ayyuhal walad. Nah, maka seharusnya bagaimana? Ya orang itu jangan berhenti ibadah kalau sudah seperti itu. Semua orang itu enggak ada, aku pengen kaya apa melarat, ya pengen kaya toh. Nah, orang kekayaan sejati, kekayaan di akhirat. Kalau pengen kaya di akhirat, habiskan seluruh waktu untuk amal di dunia ini. Karena kaya di akhirat itu amalnya di dunia.
Kalau mau amal di akhirat, amalan sudah tidak diterima. Ayuhal walad, wahai anak didikku, isma' dengarkanlah mini dari aku kalam akhara yang lain. Watafakar dan berfikirlah fihi dalam kalam ini hatta khalasan sehingga engkau mendapati keselamatan. Lau annaka kalau kamu ukhbir dikasih kabar anak sultan sungguhnya sultan ba'da usbu'in setelah 1 Jumat nanti yaji'uka akan mendatangi kamu zairan sebagai orang yang berziarah. Fa'ana a'lamu maka aku mengetahui annaka sungguhnya kamu fitil kalmuddati di waktu itu la tastaghilu tidak akan menyibukkan diri illa bi islahi ma amilta kecuali hanyalah menyibukkan apa yang kamu ketahui illa bi islahi ma alimta kecuali menyibukkan dengan memperbaiki apa yang kamu ketahui. Mengetahui anna nadhara sultan sungguhnya penglihatan sultan saya kau akan melihat alaihi kepada perkara itu binasyabi daripada pakaian wal badani dan badan wal dari dan rumah wal firasyi dan ranjang wa ghairiha dan selain-lainnya. Kalau ada satu sultan atau presiden itu mau berkunjung di rumahmu, ziarah ke rumahmu, maka apa yang kamu buat? Masih berapa lama? Ini masih 1 Jumat. Wah, kamu beli baju baru, ya dah. Biasanya nggak pernah mandi aja ya. 3 kali atau 5 kali setiap hari. Mau mandi terus apa tuh? Ya, biar tambah kinclong gitu maksudnya. Rumahnya diperbaiki, karpetnya jadi diganti baru, kursinya juga baru, dicat semuanya rumahnya. Karena takut nanti ketika melihat dirimu dalam keadaan dirimu tidak pas di penglihatan sultan, makanya kamu pakai pakaian baru, dilihat, oh bajunya pas, rumahnya pas, ini kursinya pas, ya. Kemudian kalau sultan mau nginap di rumahmu, oh kamu ranjangmu juga sudah kamu ganti baru juga, nah, serba wangi di situ itu persiapan orang kalau mau diziarahi sultan. Nah, biasanya seperti itu. Wal'an ada sekarang tafakkar berfikirlah ilama kepada perkara asyartu yang aku isyarahi bihi dengan perkara itu fa innaka maka sungguhnya kamu fahimun faham. Nah, maksudnya ini paham tuh maksudku. Ini ya harus kamu pahami. Kalau orang itu mau diziarahi sultan saja itu sudah persiapan. Demikian juga kalau nanti orang itu mau diziarahi baginda Nabi, ziarah di rumahnya sana di surga, ya mesti persiapan. Diziarahi enggak ada di mana, mau welek di tempat sampah sana ada di luar repot. Naudzubillah ya. Nah, makanya kamu perbaiki rumahmu nanti ketika baginda Nabi ziarah kepada kamu di surga sana. Perbaikinya di sekarang ini. Juga ini dibalik juga ketika kamu mau ziarah kepada Allah di dunia ini, maka juga kamu perbaiki dirimu juga sehingga Allah Subhanahu tidak mendang kamu dengan perbaikan diri itu dari mana? Apa dari pakaian? Bukan. Yang paling penting itu adalah dari hati. Kalau hatimu bersih, akhlakmu bersih, tampak bersih. Ya, itulah yang dimaksud bersih. Walaupun pakaiannya mahal, tapi kalau hatinya kotor, itu hanyalah seperti tai kerbau dibungkus pakai bungkus yang indah kayak kado, dibuka ternyata tai kerbau. Wal kalamul fardu dan kalam yang satu saja yakni sudah mencukupi al-qayyisa kepada orang yang pinter. Sedangkan kata-kata banyak itu sak jelas-jelas itu pun tidak akan bisa dipahami sama orang bodoh. Qala berfirman Rasulullah sallallahu alaihi bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha sungguhnya Allah la yang durna ini tidak melihat ila suwarikum kepada rupa kalian wala ila a'malikum dan tidak amwalikum salah ini. Wala ila amwalikum dan tidak pula kepada harta kalian, walakin yang durna tapi Allah melihat ila qulubikum kepada hati-hati kalian wa niyatikum dan niat kalian. Wa in aradta bila mana kamu menginginkan ilmu ahwalil qalbi, ilmu keadaan-keadaan hati, fangdur maka lihatlah ila ihyai
kepada kitab Ihya Ulumuddin wa ghairihi dan yang lain min musannafati dari karangan-karanganku. Wa hadzal ilmu dan ilmu ini fardu ain adalah fardu ain, wa ghairu sedangkan ilmu yang lain fardu kifayah adalah fardu kifayah. Illa miqdarama kecuali seukuran perkara yu'adda yang dapat dijalankan atau diamalkan bihi dengan ma yaitu sedikit ilmu. Illa miqdarama seukuran ilmu yu'adda yang dapat diamalkan bihi dengan ilmu sedikit itu faraidullahi fardu-fardunya Allah Ta'ala wa dan Allah yuwaffiquka akan membantumu hatta tuhasilahu sehingga kamu akan mendapatkan ilmu itu, ilmu yang fardu tadi. Rabi' Allah tasma'ah janganlah kamu mengumpulkan minat dunia dari dunia aksara lebih banyak min kifayati sanatin dari kecukupan setahun saja. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu menyiapkan dzalika kecukupan setahun li ba'di hujuratihi untuk sebagian rumah-rumah baginda Nabi. Wa qala dan beliau bersabda, kamar tapi maksudnya hujurah itu rumah-rumah istri-istri baginda Nabi. Wa qala dan bersabda baginda Nabi, Allahumma ya Allah ja'al jadikanlah quta ali Muhammadin makannya ali Muhammad kafafan cukup saja. Itu sebenarnya qut itu sebetulnya ya makan secukupnya, kecukupannya, kafafan secukupnya. Walam yakun dan baginda Nabi tidak walam yakun yu'iddu dan adanya baginda Nabi tidak menyiapkan dzalika seperti itu yaitu kecukupan selama 1 tahun likulli hujuratihi untuk setiap rumah-rumah baginda Nabi, rumah-rumah istri baginda Nabi. Balakana sebaliknya yu'idduhu beliau menyiapkan liman bagi orang yu'idduhu beliau menyiapkan kecukupan setahun itu, kecukupan makan setahun itu liman bagi istri alimah yang beliau mengetahui anna fi qalbiha sesungguhnya di dalam hatinya salah satu istri ini dhafan ada kelemahan sehingga kalau enggak dicukupi setahun itu takut enggak bisa makan atau bagaimana gitu. Tapi sebagian istri itu hanya dicukupi malah diajak untuk tidak makan selama 2 bulan juga. Wa amman adapun istri kanat yang adanya man sahibata yakin yang mempunyai yakin yang kuat. Pemakanan maka baginda Nabi tidak yang itu menyiapkan laha untuk istri yang punya yakin yang kuat aksar lebih banyak mingkuti yaumin dari kecukupan makan sehari aw nisfin atau setengah hari saja atau setengah kecukupan makan sehari. Ayuhal walad wahai anak didikku ini sungguhnya aku katabtu aku menulis fi hadzal fasli di pasal ini multamasatika perkara-perkara yang kamu cari fayam bagi maka seharusnya laka bagamu antak malah untuk mengamalkan biha perkara-perkara yang kamu tanyakan kamu cari itu wala tangsani janganlah kamu melupakan aku fihi di dalam wala tangsani fihi wala tangsani fihi min antad qurani fi sholih du'ai amal kita aja ya. Wala tangsani janganlah kamu melupakan aku fihi di dalam amal min antad qurani untuk mengingati aku fi sholihi du'aika di dalam fasal aja enggak apa-apa. Amal aja. Fi sholihi du'aika di dalam doamu yang baik. Wa amma du'a adapun doa alladzi yang doa sa'alta yang kamu minta mini dari aku fadlubuhu maka carilah doa itu minta awati sahih dari doa-doa sahih. Waqra dan bacalah hadza doa ini min jami'i hilang ini sungguhnya aku as'aluka minta kepada engkau ya Allah minan ni'mati dari nikmat tamamah kesempurnaannya. Ini kelihatannya ada masih banyak sekali. Iya aja. Waqra' hadha du'a fi jami' awqatiha fa khususan maka secara khusus aqaba salawatika setelah salat-salat kamu. Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati tawamaha wa minal rahmati shumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal 'aisi
arghadahu wa minal umri as'adahu wa minal ihsani atammahu wa minal in'ami a'ammahu wa minal fadli a'adzabahu wa minal lutfi anfa'ahu. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma ihtim bis sa'adati ajalana wa haqqiq biz ziyadati amalana waqrin bil afiyati utuwana wa asalana waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana wasbub sijal afwika ala dunubina wa munna alaina bi islahi uyubina waj'al taqwa zadana wa fi dinika istihadana wa alayka tawakkulana wa i'timadana. Allahumma thabbitna ala nahjil istiqamah wa a'idna fid dunya min mujibatin nadamati yaumal qiyamah wa khaffif 'anna thiqalal awzar warzuqna 'ishatal abrar waqfina ma ahammana fi hadhihi dar wa fi tilka dar wasrif 'anna syarral asrari wa kaidil fujjar waqti riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhwatina minan nar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya khaliqul laili wan nahar khallisna min hammid dunya wa adzabil qabri wan nari ya alimu ya jabbaru ya Allah ya Allah ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tamat hadhihi nuskhah tahta Matba'il Haramain katanya. Ya, Al-Fatihah. Itu ya kurang kan kita.